berjamaah dan akhirnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Istriku Maidati, terimalah hadiah yang sangat istimewa dari suamimu. Iya Dedi. Sugih yang juga Dedi. Maksudnya ini nulis papa, mama, papi, mami, pipo. Biasa-biasa main. Yang bawa mama kere. Nah, sudah. Ya sayang, apapun pemberian dari sang suami pasti akan aku terima dengan ikhlas dan tulus. Apalagi pemberian ini adalah di ulang tahun kita yang ke-50 saya. Dibukalah isi kardus itu, saudara. Gereng, kaget. Ternyata isinya bukan emas, intan, berlian, mutiara atau kunci Fortuner. Ternyata isi kardus itu adalah kepala ikan emas. Saat istri melihat kardusnya kepala ikan emas, seakan mencabut ucapannya tadi. Jaga diubat loro, yo jaga panas tumporo, becik menwe bojoku. Si wanita, istri ini tiba-tiba meneteskan air mata. Sang suami masih bingung antara air mata kebahagiaan atau air mata kesedihan. Tapi dilihat dari raut mukanya, itu adalah tetesan air mata kesedihan. Sang suami boten sarontok, boten semile kok sarontok. Apa ya? Nggak sabar untuk bertanya, Yai, apa sebabnya si Yai kok nguwun tetesan itu ya dinetes. Sajak yang membegi pasewakan nanti sak dojo jule, matanya dengan sak dojo banjir. Ada apa saya? Kenapa kamu nampak begitu kecewa? Apa jawaban sang istri? Suami itu, bukankah kepala ikan emas itu adalah makanan yang setiap hampir 2 hari sekali kau berikan untukku? Kenapa di hari ulang tahun ini itu juga yang kau berikan kepadaku sendiri? Sang suami kaget. Istriku, ketahuilah saya, sesungguhnya kepala ikan emas ini adalah makanan kesukaan. Pada si wanita bilang, Mas, sesungguhnya kepala ikan emas itu adalah makanan yang paling tidak aku sukai. Si suami bilang, ketahuilah istriku, sesungguhnya kepala ikan emas adalah makanan yang papa suka. Tapi karena begitu tingginya cintaku kepadamu, aku korbankan yang aku sukai demi membahagiakan engkau sayang. Tapi ketahuilah Mas, itu makanan yang aku sangat tidak suka. Apa kira-kira hikmat yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sudah 50 tahun berumah tangga, ternyata pasangan yang dilihat orang lain bahagia itu hanya kamuflase. Kenapa? Karena si pasangan ini ternyata belum mengenali apa yang diinginkan oleh istrinya, dan istri tidak tahu apa yang diingini oleh suaminya. Kenapa? Karena keduanya sama-sama ahli kebatinan. Serba di batin. Gak senang ya apa-apa, betakan dan itu mas tersinggung. Kok malah ramune. Kamu panggil sekolah mau HP mati. Dicari teko. Ini saudara, masyarakat ternyata barangkali di antara kita juga pernah mengalami hal yang sama. Apalagi yang berlatar belakang budaya yang berbeda.
beda. Orang yang selebut saya seperti ini, tanggap sasmito lantai panggaitannya jalmo lipat seberapa tamat. Orang ngerti ini jalmo lipat tanggap sasmito, tanggap bekas sasmito tondo, jalmo lipat anu saya lipat pinter seberapa tamat, tidak sampai seperempat jam sudah tamat, sudah paham bagaimana mengantisipasinya. Itu namanya jalmo lipat seberapa tamat. Saya memahami istri saya itu lagi tentu jeda peraupane owah, saya tahu. Ada apa sih saya? Enggak apa-apa, fine kok. Yang benar enggak fine. Yang beraja, yakin. Kami tahu kok, Pak, enggak ada yang enggak fine kok. Itu seperti Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah itu. Sampai beliau itu ngerti istrinya marah dengan tidak. Siti Aisyah pernah tanya, wahai Rasulullah, tahu nggak kalau aku marah dengan Rasulullah? Tahu. Tandanya apa? Kalau kamu bilang ya Tuhannya Ibrahim, berarti kamu lagi marah sama aku. Kalau lagi senang, kamu bilang ya Tuhannya Muhammad, itu berarti kamu sedang care, sedang bahagia bersama. Sing ciloko bojone sukar orang kok ngerti. Sama nesu apa murid-murid to, Bu? Kok saben dina ngono kuwi. Kawan bayi. Iya, nek bedane dadi aku ngomong sampe nesu. Karo ora ki aku berang. Iya to, Bang. Ini masalah komuni. Masih ingat kisah anting-anting sepasang suami istri baru bekerja di Bank Sintadaya, masih dorong ya, hidup dalam kesederhanaan, kira-kira begitu ya, kontrak rumah. Sang istri ini diberikan mas kawin oleh suaminya sepasang anting-anting, saking cintanya dipakai lagi. Dalam kesan istilah pas pergi, anting-antingnya jatuh bilang satu, walaupun hanya satu, si istri sebagai tanda tetap dipakainya. Kenapa? Cinta kok. Iya Mas, apapun pembiayaan pakai loh. Sing lanang pengen kok ya ngurung ngene anggar. Tapi cita-cita sudah apa-apa dong gue bojomu. Sing ora cita-cita. Apa ya? Nah, terus ya sang suami di rumah ini punya pin kontel. Kebetulan pin kontelnya ini banyak satu tidak ada. Dan dia mau sih-sih-dok, bunyinya sih ngejar nyala, bunyinya kasih pin-pinan. Kalau bannya remuk, sih ngarep, teklep, udah. Akhirnya keduanya ini punya mulut. Mama, orang sudah, Bu, jangan sekiranya, Bu, Bu, ada apa? Aku jam 10 waktu. Loh, kalau nanti jam 9 lagi berarti bentar. Oh, nah, ya wis rapopo, hati-hati ya. Nggih. Si wanita pamitan jam 9. Sang suami jam 10 keluar. Si istri ini datang ke toko emas. Anting-antingnya dijual. Kemudian datang ke toko sepeda, beli satu ban. Suaminya pergi bawa sepedanya. Dijual sepedanya. Pergi ke toko emas, beli satu anting-anting. Jam 12 pulang ke rumah. Gapilan. Lumpang gempang benar. Datang kedek. Kami tenggemen. Siji bawa anting-anting siji bawa ban siji. Kuwi ngono ya tak orang. Bojone kira jenenge. Iya ya kira-kira ya. Tes. Nyawang tok. Barang ngono ya wis ngene iki.
satu, kita perlu mengenal pasangan kita. Yang kedua, perlunya membangun komunikasi. Perhatian itu wajib, tetapi harus diungkap. Jangan hanya di batin, udah menes. Jadi orang itu tak boleh membunyi-bunyi. Tapi jangan seneng gitu. Kenapa? Orang itu apa? Bodi yang bojone pindah ke lain bodi. Dimana Pak ya wis apa-apa rumpuk ya. Ada seorang dokter biologi, tiba-tiba istrinya mati mendadak. Ternyata istrinya tidak mati mendadak, penyakitnya sudah lama, tapi penyakit dalam, sehingga remuk juru silang agak penting. Meninggal dan lihat ternyata si istrinya kena lever, kena macam-macam. Menulis sebuah surat, Mas, sesungguhnya saya sangat mencintai Mas. Saya hanya karena dimakan yang cemburu yang tidak mampu aku ungkapkan, sehingga aku menderita penyakit dalam yang sangat dikepala. Hati-hati. Bisa remuk jadi benar. Itu yang waras nih. Nah sekarang pertanyaannya adalah komunikasi harus diungkapkan, Mas. Nanti betul jam pinter. Sono. Kalau begini, Mas, apa yang bisa aku bantu di kantor barangkali apa yang harus aku siapkan di rumah nanti kalau pas kudurnya malam atau pagi sekalian. Bujurnya umur 40, ini nakal-nakal itu Ewan utang enggak. Oke, ya sekarang dari kisah ini ternyata yang paling penting untuk membangun kebahagiaan, kita kenali pasangan kita. Permasalahannya adalah bagaimana cara mengenal pasangan kita. Kita ikuti hasil riset Profesor Rick, seorang pakar psikologi dari Amerika Serikat, yang meneliti tentang apa yang disenangi oleh pasangan kita dan bagaimana cara kita untuk memenuhinya. Tepuk tangan. Hasil penelitian Profesor Rick ini hebat, Pak. Kalau kita tahu ini, kalau kita tahu keinginan customer, apa yang kita lakukan? Kita penuhi kebutuhannya, betul kan? Masih ingat kisah seorang dokter dengan ego? Tidak ingat.